Hari ini kita akan belajar tentang luas. Luas itu merupakan suatu ukuran dari suatu daerah yang dibatasi oleh garis-garis atau kurva tertutup. Untuk daerah yang berbentuk A, bangun A ini, luasnya adalah dapat kita tentukan dengan cara menghitung ada berapa banyak persegi satuan yang ada di dalam garis-garis ini. 1, 2, 3, 4. Jadi luas daerah A adalah 4 persegi satuan. Sedangkan untuk daerah C, luasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 persegi satuan. Begitu juga dengan daerah-daerah yang lainnya. Misalnya daerah E. Luas daerah E adalah 1, 2, 3, 4 persegi satuan. Untuk daerah F ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persegi satuan. Mudah bukan? Nah, selain dengan cara menghitung langsung kotak itu tadi, kalau misalnya nanti kebetulan bangunnya itu kotaknya atau persegi satuannya banyak sekali, kamu bisa dengan mudahnya menghitung kalau bentuknya yang seperti ini, ya, atau yang seperti ini, A atau C, kamu bisa menghitungnya dengan mencari tahu ada berapa banyak persegi yang memanjang atau mendatar dan berapa banyak persegi yang menurun. Untuk bangun yang A, yang mendatarnya ada 1, 2. Kita tulis di sini 2. Sedangkan yang menurunnya atau yang melebarnya ini ada 1, 2. Ada 2 juga. Berarti kita bisa mengalikan 2 dikali 2. Hasilnya adalah 4 persegi satuan. Sama ya. Berikutnya, untuk luas bangun yang C. Tadi kita sudah tahu hasilnya 8. Tapi kita juga bisa menghitung dengan cara menghitung yang memanjangnya. Yuk kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4. Kita tulis ya, ada 4. Dan yang melebarnya ada 1, 2. Ada 2. 4 dikali 2, 8. Mudah bukan? Nah, sekarang kalau kita mau mencari luas bangun yang seperti ini, segitiga. Bagaimana caranya? Kita bisa menghitungnya dengan cara yang pertama kita hitung dulu ada berapa banyak persegi yang utuh. Di sini yang utuh perseginya ada 1 ya. Lalu kita bisa juga menggabungkan bangun-bangun atau bentuk-bentuk lain yang kalau digabungkan atau kita pindahkan, kita anggap kita potong, kita pindah itu bisa bergabung menjadi sebuah persegi lagi. Nah, misalnya seperti ini. Bangun yang ini nomor 2 kita gabung ke sini. Misalnya ini kita potong. Nah, kita pindahkan dari atas ini ya. Kita pindahkan ke sini tapi sambil kita balik. Kita potong, kita balik supaya lebih mudah untuk kalian membayangkan. Ibu beri warna ya. Daerah yang berwarna hijau ini kita anggap kita potong. Lalu kita pindah ke sini posisinya. Seperti ini. Nah, jadi ini menjadi sebuah persegi lagi. Sudah dipindah ya, berarti yang ini sudah tidak ada. Maka luas daerah B itu adalah 2 persegi satuan. Sedangkan untuk luas daerah yang D, caranya sama seperti tadi. Kita hitung dulu ada berapa buah persegi yang utuh. Ada 1, 2, ada lagi? Tidak ya.
Lalu kemudian kita lihat, kalau kita memberi nomor ini 3, maka di pojok sisi yang lain ini juga adalah 3 pasangannya. Atau dengan mudahnya kalau kita bayangkan ini adalah kita potong, ini bentuknya pasti sama besar dengan ini. Menutupi di sini ya. Kita beri warna lagi. Anggap ini kita potong daerahnya. Lalu kita tempel sambil dibalik posisinya. Kita tempel ke sebelah sini. Nah, jadi ini adalah persegi yang ketiga. Lalu ini kita anggap persegi yang keempat dengan menggabungkan dengan yang lainnya ini, sisi yang lainnya. Segitiga yang lainnya ini kita potong, kita pindahkan ke sebelah sini. Nah, misalkan ibu beri warna dengan warna biru. Yang berwarna biru ini kita potong, kita pindah ke sebelah sini. Sehingga menjadi satu buah persegi lagi. Jadi, luas daerah D itu adalah 4 persegi satuan. Kita bisa juga mempraktekkan dengan menggunakan kertas origami. Yuk, kita sama-sama keluarkan kertas origami kita ya. Ambil 1 lembar kertas origami. Kita akan mencari luas, khususnya luas segitiga dengan menggunakan kertas origami ini ya. Pertama, kita lipat kertas origami ini menjadi 2 bagian sama besar. Setelah itu, kita lipat lagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, ini adalah bangun yang berbentuk A. Kalau kita buka ya, bangun yang A ya, ada 1, 2, 3, 4. Bangun yang A, betul, ada 4. Nah, ternyata ini mirip ya. Bangun A ke sini ke bangun B. Kalau kita lipat si persegi ini tadi ya menjadi 2 lagi tapi secara diagonal seperti ini. Nah, bentuknya sama ya. Sama ya. Maka kita bisa mencari luas segitiga ini dengan cara menghitungnya dengan menggunakan rumus setengah dikali ada berapa kotak yang melebar dan berapa kotak yang memanjang kalau kita anggap utuh. Tadi yang melebar itu ada 2 dan yang memanjang juga ada 2. Jadi kita bisa menulisnya dengan setengah dikali 2 dikali 2 atau 4 dibagi 2 yaitu 2 persegi satuan. Sama ya. Sedangkan untuk bangun yang D, yuk kita ambil lagi kertas origami yang lain. Sama seperti tadi, pertama kita bagi 2 dulu ya. Namun untuk kali ini kertas origaminya ibu minta untuk dipotong. Dipotong dulu. Karena bentuk awalnya ini adalah seperti persegi panjang. Nah, kertas origaminya sekarang bentuknya sudah sama seperti yang C ya. Kita buat dulu seperti yang C. Pertama kita lipat dia jadi 2 bagian sama besar. Lalu kita lipat lagi jadi 2 bagian yang sama besar. Kita lipat lagi jadi 2 bagian yang sama besar. Nah, kalau kita buka, ini adalah bentuk bangun yang C.
Yang memanjangnya atau yang mendatarnya ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Dan yang melebar atau yang menurunnya itu ada 2. Ada 2. Ini juga sama, yang melebarnya ada 2. Yang memanjangnya ada 1, 2, 3, 4. Tapi untuk bangun ini dibagi menjadi 2 bagian sama besar secara diagonal. Jadi kita dengan bantuan penggaris kita hubungkan ujung titik yang satu dengan ujung titik yang lainnya. Seperti ini. Kemudian kita gunting. Nah, sama ya. Bentuknya seperti ini. Yang D. Maka bangun yang D itu aslinya adalah setengah dari bangun yang berbentuk C. Di mana setengah dari yang memanjangnya ada 4 dan yang melebarnya adalah 2. Jadi kita bisa menghitung daerah yang D dengan cara setengah dikali 4 dikali 2. Atau kalau misalnya kita tidak ada kertas origami, kita bisa pakai bantuan garis putus-putus ya. Di sini kita tarik garis putus-putus yang sejajar atau yang tegak lurus ya. Sejajar dengan garis bawahnya, tegak lurus dengan garis yang di sampingnya ini. Nah, kalau kita tarik garis seperti ini mungkin lebih terbayang kan bahwa dia adalah setengahnya dari sebuah persegi panjang yang berbangun C. Di mana panjangnya adalah 4 dan lebarnya adalah 2. Setengah dikali 4 dikali 2. Kita kalikan 1 kali 4 kali 2, 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 yaitu 4 persegi satuan. Mudah bukan? Nah, untuk bangun yang B dan D, kamu dapat menghitungnya tadi boleh dengan cara kamu bayangkan, kamu potong lalu kamu tempelkan di tempat yang lain seperti ini. Atau boleh juga dengan cara tadi, kamu bisa mengalihkan, tarik garis dulu ya, tarik garis bayangannya yang sejajar ya, seperti ini. Lalu kamu bagi dengan 2, jadi kamu hitung dulu berapa panjangnya, berapa lebarnya, lalu kalikan dengan bukan 2, tapi dengan setengah ya. Sedangkan untuk bangun yang F, kamu juga bisa menghitungnya dengan cara, misalnya kita tarik garis putus-putus begini ya. Berarti kan ini aslinya kamu bisa hitung dengan cara 2 dikali 1, 2, 3. 2 dikali 3, 6. Ditambah 1, jadi 7. Atau kamu juga bisa tarik garis putus-putus di sini. Jadi bangunnya yang luar ini ya. Jadi 1, 2, 3 dikali 1, 2, 3. 3 dikali 3, 9. Dikurangi daerah yang tidak ikut diberi warna biru ini ada 2. 9 dikurangi 2 yaitu 7. Kamu boleh gunakan cara manapun yang paling sesuai atau paling mudah menurut kamu. Oke? Selamat berlatih anak-anak. Sekarang kalian salin soal ini ke buku latihanmu, lalu coba kalian kerjakan ya. Selamat berlatih anak-anak.